Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurniawan dari PTN 02. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai strategi belajar mengajar dengan metode ceramah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian strategi belajar mengajar dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Syaiful Bahri D. dan Dr. Andes Aswan Sain dalam buku Strategi Belajar Mengajar. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kedua, menurut Gerlach and Ellie, strategi belajar mengajar adalah suatu cara seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa supaya lebih mudah untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu metode dalam strategi belajar mengajar, yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan penjelasan secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunanya. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Pertama, saya akan membahas kelebihannya. Yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap, berbeda dengan metode lain seperti demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Kelebihan kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Selanjutnya, kelemahan metode ceramah. Yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana atau siswa mengantuk oleh karena gaya bertutur guru yang tak menarik. Ketiga, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walau ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan metode ceramah.
Ada beberapa langkah pokok yang harus diperhatikan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah: 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Ketiga, mempersiapkan alat bantu. Dan tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Kedua, langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Ketiga, langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tak terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap dapat mengingat materi pembelajaran. Perlu diketahui bahwa ceramah akan berhasil baik bila didukung oleh metode-metode lainnya. Misalnya, tanya jawab, tugas, latihan, dan lain-lain. Metode ceramah itu wajar dilakukan bila: pertama, ingin mengajarkan topik baru. Kedua, tidak adanya sumber bahan pelajaran pada siswa. Dan ketiga, menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.